Waktu Abi ulang tahun ke-70, kita mau nulisin biografi, itu ngebujukinnya hampir setahun kali. Nggak mau ditulisin biografi kisah hidupnya. Sampai sekarang nggak mau dicium tangannya, kecuali sama anak dan cucunya. Nggak mau dipanggil Habib, karena selalu bilang Habib itu artinya orang yang dicintai dan mencintai. Itu artinya Habib. Jadi nggak cukup kalau lu hanya dicintai, dicium-cium tangannya, diluk-lukan. Lu juga harus, hati lu tuh harus penuh cinta, nggak punya kedengkian, harus selalu rahmat, harus selalu terbuka pada perbedaan. Itu mencintai kan seperti itu. Wow. Jadi karena yang untung mencintai habaib, berbuat baik pada habaib itu bukan habibnya. Yang untung itu yang cinta. Yang untung itu yang menghargai. Kenapa untungnya? Dari segi apa? Satu, dia melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Ini termasuk takwa Allah. Wahai ahla baitil habib, kata Nabi, cintai keluargaku, bukti cintamu kepadaku. Taat sama Nabi, ini takwa. Yang kedua yang paling hebat menurut saya, balasan dari Nabi Muhammad SAW bagi berbuat baik kepada ahli bait. Man asda ma'rufan bi ahadi ahli baiti wa lam yukafi'uhu fa ana ukafi'uhu yaumil qiyamah. Siapa berbuat baik kepada anak cucuku, kata Nabi, dan anak cucuku gak sempat membalasnya kebaikan tersebut, maka saya yang akan membalas dia di hari kiamat. Allahu Akbar. Bala Nabi yang balas, saya akan berbuat baik kepada ahli bait, Nabi Muhammad yang membalasnya. Cuma Anda memang diperintahkan cinta kepada kami, bukan untuk kami membanggakan diri, bukan untuk menyombongkan diri, tapi itu kewajiban daripada Allah. Dan kami harus tahu diri para habaib. Bukan kami untuk melecehkan dan menghinakan muhibbin, tidak, tapi kita wajib untuk menghargai muhibbin. Kita wajib untuk menghargai muhibbin. Kita cinta itu muhibbin. Kita harus perhatikan itu muhibbin kepada kita. Bahkan sampai di hari kiamat, insya Allah kami akan menjadi saksi bahwa Anda cinta kepada habaib di hadapan Nabi, di hadapan para habaib. Karena itu tetap ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang ngajari yang bertentangan ahli sunnah jamaah, tolak siapapun dia, tetap sampai mati insya Allah menjadi orang ahli sunnah wal jamaah. Amin. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang ngaku pintar, ngaku mengetahui atau belajar, tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka itu tidak bisa disebut orang yang alim bagi kami, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Terutama Anda yang suka mengkritik dan menghina Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith, hati-hati. Walaupun cara beliau itu berbeda, apabila terdapat kebencian di dalam hati Anda, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nanti pendengaran, mata, hati, lisan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad meriwayatkan, man abghada ahlul bait fa huwa munafiq. Barang siapa yang benci kepada keluarganya Nabi Muhammad, maka dia orang yang munafik. Mudah-mudahan seluruh muhibbin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari provokasi pemecah belah agar benci kepada duriyahnya Nabi Muhammad SAW. Ada habaib misalnya yang tidak bagus akhlaknya, itu tetap cinta sama ahli bait, tapi dibersihkan yang tidak baik, moralnya bagaimana, dididik, dinasehati. Bukan berarti karena ada oknum satu dua yang berbuat begitu kemudian dicaci habis. Ya, aku cinta Nabi 1000 kali, tetap kamu itu tidak dicintai oleh Nabi. Karena itu buktikan cinta kamu kepada Nabi dengan mencintai ahlil bait. Ketika beliau dengar ada yang nanya, mana yang lebih mulia ya Syekh? Mana yang lebih mulia? Orang alim atau Habib? Beliau taruh kepala beliau di bawah begini. Beliau taruh kepala beliau di bawah, di debu, di tanah. Setelah itu farafa'a, beliau angkat kepala beliau. Farafa'a ra'sahu wa qala, beliau angkat kepalanya dan berkata, syarifun jahilun, Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Itu jawaban beliau. Syekh Abil Hasan As-Sindi, bukan orang yang ngomong. Wah, ora percaya. Bret. Orang-orang asing, didewa-dewakan. Kalau perlu dijaga, ahlul bait caci habis, demo. Hati-hati, nggak usah ngikut kiai model begitu atau ustadz model begitu. Nggak usah ngikut gitu. Hormati ahlul bait. Sebagai bukti kamu cinta kepada Nabi. Tanggung jawab lu nanti di hari kiamat, jangan main-main. Wah, ura percaya. Bret. Mulai kapan ngaku ahli sunnah wal jamaah ngajarkan benci sama habaib? Mulai kapan? Anda karena hanya kepentingan sesaat
Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Ya udah, sekarang itu klan Ba'alawi itu suruh buktikan tes DNA, nggak mau. Uji nasab juga gagal, masih aja terus uji sejarah juga gagal, uji perilaku juga gagal, masih aja terus mengindoktrinasi umat Rasulullah dengan menakut-nakuti. Yang dipakai untuk nakut-nakuti siapa? Rasulullah. Ini kan kurang ajar banget, gitu loh. Umat Islam di jagat raya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sholatnya nangis sampai keluar air mata darah, kalau tidak mau mendoakan Habib. Kalau tidak mau mendoakan Habib, harus mendoakan keluarganya Rasulullah. Kalau tidak mau mendoakan keluarga Rasulullah, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Habib Gulu, nasab dijadikan penembus dosa tanpa disadari. Habib Gulu penyembah tauhid, penyembah berhala atau mujassimah akibat gulu nasab. Lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim. Dijamin sama Habib Salim. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Lihat Quran surat Al-Mu'minun ayat 101. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga atau nasab di antara mereka pada hari itu, hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya. Lihat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi wali Allah itu adalah orang yang bertakwa. Waktu Abi ulang tahun ke-70 kita menulisin biografi, itu ngebujukinnya hampir setahun kali. Nggak mau ditulisin biografi kisah hidupnya. Sampai sekarang nggak mau dicium tangannya, kecuali sama anak dan cucunya. Nggak mau dipanggil Habib di tengah situasi